Welcome to my channel Zona Science, channel yang khusus membahas ilmu pengetahuan alam di tingkat sekolah dasar secara menyeluruh. Mulai dari materi-materi dalam setiap tema di kurikulum 2013, materi Olimpiade IPA, dan materi ujian sekolah untuk siswa kelas 6. Tidak lupa akan ada soal-soal dan pembahasan di setiap akhir materi. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam Zona Science Sisi. Hari ini kita akan membahas soal tentang panas dan perpindahannya. Bagi adik-adik yang belum menonton tentang materi panas dan perpindahannya di video sebelumnya, silahkan tonton dulu materi tentang panas dan perpindahannya. Link sudah ada di kolom deskripsi. Di video sebelumnya juga terdapat soal-soal yang akan kita bahas hari ini. Bagi adik-adik yang sudah menonton video sebelumnya dan sudah mengerjakan soal-soalnya, mari kita bahas soal-soal yang telah kalian kerjakan tadi. Soal nomor 1. Sumber energi panas terbesar di muka bumi adalah titik-titik. Ada yang bisa? Ya, benar. Jawabannya adalah matahari. Matahari tidak hanya sebagai sumber energi terbesar di muka bumi, tapi juga merupakan sumber energi terbesar dalam tata surya kita. Fungsi utama matahari sebagai sumber energi panas adalah air di bumi tetap berbentuk cair. Tidak hanya itu, panas matahari juga digunakan tumbuhan dalam proses fotosintesis. Dan juga fungsi-fungsi yang lainnya yang sangat banyak. Materi tersebut akan dibahas di video-video selanjutnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Panas adalah sebuah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Panas disebut juga dengan, ya benar, panas disebut juga dengan kalor. Dalam ilmu fisika, panas disebut juga dengan kalor. Nomor 4. Suhu adalah titik-titik. Suhu adalah derajat atau tingkatan panas pada suatu benda. Jadi, suatu benda memiliki tingkatan panas dan derajat panas yang berbeda-beda. Misalnya, air panas akan berbeda dengan tingkatan panas pada es. Jadi, suatu benda memiliki tingkatan panas yang berbeda-beda. Derajat tingkatan panas inilah yang dinamakan dengan suhu. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Suhu dapat diukur dengan suatu alat yaitu, ya benar, suhu dapat diukur dengan suatu alat yang namanya termometer. Termometer bisa kalian lihat di samping ini. Ini adalah gambar termometer. Biasanya kalian gunakan apabila suhu tubuh kalian panas. Kita lanjut ke soal nomor 6. Satuan suhu menurut satuan internasional adalah, ya benar, jawabannya adalah Kelvin. Tapi dalam kehidupan kita juga mengenal satuan-satuan suhu yang lainnya, semacam Celsius, Fahrenheit, dan juga Reaumur. Suatu negara dengan negara yang lainnya berbeda dalam penerapan satuan suhunya. Seperti di Indonesia atau di negara-negara Asia biasanya menggunakan satuan Celsius. Di negara-negara Amerika biasanya menggunakan satuan Fahrenheit. Atau ada juga yang menggunakan satuan Reaumur. Tetapi tetap satuan internasional yang dipakai adalah Kelvin. Untuk pembahasan satuan-satuan ini dan bagaimana cara mengubah antar satuan dengan satuan yang lainnya akan dibahas di video-video selanjutnya. Pembahasan tentang ini biasanya digunakan kalian apabila kalian mengikuti Olimpiade. Kita lanjut ke soal nomor 7. Panas dapat menyebabkan benda memuai dan bertambah volumenya. Semisal kalian menuang air panas ke dalam gelas. Bisa jadi gelas tersebut akan pecah karena gelas tersebut memuai dan bertambah volumenya. Hal inilah yang diakibatkan oleh panas. Soal nomor 8.
Dingin dapat menyebabkan benda. Soal ini adalah soal kebalikan dari soal nomor 7. Jika panas menyebabkan benda memuai dan bertambah volumenya, dingin menyebabkan benda menyusut dan berkurang volumenya. Contoh dalam kehidupan kita, misalnya pemasangan kabel listrik dibuat kendor agar pada malam kabel tersebut tidak putus saat menyusut. Bahasan tentang pemuaian dan penyusutan akan kita bahas di video selanjutnya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Panas dapat berpindah dari titik-titik ke titik-titik. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bisa kalian amati dalam video ini. Panas dari ujung pangkal besi yang bersuhu lebih tinggi berpindah menuju ke gagang besi yang bersuhu lebih rendah. Hal inilah yang dinamakan panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Kita lanjut ke soal nomor 10. Perpindahan panas terbagi menjadi 3, yaitu 1 konduksi, 2 konveksi, dan yang ketiga radiasi. Penjelasannya sudah ada di video sebelumnya. Kita lanjut ke soal nomor 11. Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti zat perantaranya. Jadi, zat perantaranya tidak ikut berpindah. Soal nomor 12. Konduksi disebut juga perpindahan panas secara karena zat perantaranya tidak ikut berpindah, maka dia disebut juga perpindahan panas secara rambatan, karena merambat. Kita lanjut ke soal nomor 13. Konduksi biasanya terjadi pada zat karena merambat, maka konduksi terjadi pada zat padat. Kita lanjut ke soal nomor 14. Konduksi dapat dicegah dengan benda-benda yang bersifat isolator. Apa itu isolator? Isolator adalah benda-benda yang susah menghantarkan panas atau susah merambatkan panas. Contohnya seperti plastik, kayu, karet, dan lain sebagainya. Di video ini kalian bisa mengamati hal tersebut. Ketika kita memasak air, pegangan panci terbuat dari plastik. Hal ini membuat ketika panas merambat dari seluruh panci, panasnya tidak merambat ke bagian pegangan panci karena bagian pegangan panci terbuat dari isolator, tepatnya terbuat dari plastik. Kita lanjut ke soal nomor 15. Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti perpindahan zat pelantaranya. Jadi, zat pelantaranya juga ikut berpindah. Konveksi disebut juga perpindahan panas secara karena dia berpindah, maka ada aliran di situ. Maka konveksi disebut juga perpindahan panas secara aliran. Kita lanjut ke soal nomor 17. Konveksi biasanya terjadi pada zat. Karena konveksi berhubungan dengan aliran, maka benda-benda yang dapat mengalir hanya 2, yaitu benda cair dan gas. Maka konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Soal nomor 18. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat pelantara. Jadi, dia tidak memerlukan pelantara suatu zat apapun untuk dapat memindahkan panas tersebut. Radiasi disebut juga perpindahan panas secara karena tidak memerlukan zat pelantara. Maka, radiasi disebut juga perpindahan panas secara pancaran karena panasnya hanya memancar. 20. Radiasi biasanya disertai dengan karena memancar. Elemen yang memancar adalah cahaya. Maka radiasi disertai dengan cahaya.
Demikianlah materi video pembelajaran pada hari ini. Untuk soal nomor 21 sampai 45 akan dibahas dalam video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Zona Sains. Tetap belajar karena hanya belajar yang membuat kalian menjadi semakin pintar. See you in the next video.